Selamat malam saudara-saudara. Malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam kebaktian doa secara online di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa Tuhan hadir ketika kita sama-sama mengangkat hati kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama, kita akan memulai kebaktian doa malam hari ini. Dan saya mengundang kita untuk kita sama-sama menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita sama-sama kita menaikkan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang berkumpul berdoa ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan berkati akan kebaktian doa malam hari ini, biar hati kami tertuju, terarah hanya kepada Tuhan. Kami mohon biarlah kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami, sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kebaktian doa malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita sama-sama akan menaikkan satu pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, ku
tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dan kita sama-sama akan menyanyikan lagu pujian, punyanyi, haleluya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita menyembah Dia, Tuhan kita yang hidup. Kita sama-sama katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama katakan, di hidupku, di hidupku. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh-sungguh memohon pimpinan Tuhan untuk kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman-Mu, dan kami minta kuat kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di rumah kami. Ketika kami bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu, biar Tuhan membukakan mata rohani kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati ya Tuhan pemberitaan firman-Mu,
dan pakai hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam saudara-saudara. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bertemu secara online, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa sama-sama bertemu secara online. Saudara-saudara, malam hari ini kita baru saja melewati Paskah. 3 hari kita baru melewati Paskah. Dan saya ingin mengucapkan selamat Paskah buat setiap kita. Biarlah iman kita tetap dikuatkan, iman kita tetap dikobarkan, dan iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, malam hari ini saya akan membahas satu topik, satu tema, yaitu tentang kesedihan di hari Paskah. Ada kesedihan yang terjadi di hari Paskah yang pertama. Dan mari kita sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara, berita Paskah seharusnya adalah berita yang penuh dengan sukacita. Berita kemenangan, berita yang mengembirakan bagi banyak orang karena Yesus hidup. Maut atau kematian telah dikalahkan. Dan Yesus, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dan kita dapat memiliki pengharapan di dalam dia. Dan kita dapat menghadapi hari esok karena Yesus hidup. Saudara-saudara, berita Paskah di hari pertama di minggu kebangkitan Kristus ternyata adalah sebuah berita yang menyedihkan bagi Kleopas dan temannya. Saudara-saudara, Kleopas dan temannya, mereka adalah murid Yesus. Dan dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, sebuah perjalanan di mana mereka berjalan kira-kira 7 mil jauhnya. Saudara-saudara, 7 mil itu berarti mereka berjalan sejauh 11 kilometer. Dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Saudara-saudara, 11 kilometer kalau diperkirakan di zaman sekarang, kira-kira mereka berjalan selama 2 atau 3 jam lamanya. Mereka berjalan selama 2 sampai 3 jam lamanya. Dan mereka bercakap-cakap tentang apa yang telah terjadi dengan Yesus. Mereka bercakap-cakap kenapa Yesus harus disalibkan. Kenapa Yesus harus mati. Dan sekarang mereka mendapati sebuah kabar bahwa mayat Yesus telah hilang dari kubur. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Kleopas dan temannya ini? Ayat yang ke-17 mengatakan, mereka memiliki muka yang muram. Muka mereka muram. Saudara-saudara, kata muka muram ini menggambarkan ekspresi wajah mereka yang sedang bersedih, wajah mereka yang tertunduk, suram dan bersedih. Saudara-saudara, bukankah ini yang dialami oleh banyak orang hari-hari ini? Bersedih di hari Paskah. Saudara-saudara, saya menyaksikan sebuah video tayangan di YouTube bagaimana seorang perawat dan seorang dokter, mereka memiliki kisah kesedihan ketika mereka harus merawat para pasien berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita akan sama-sama saksikan videonya berikut ini. Sebentar lagi anak saya yang nomor 2 akan berulang tahun. Saya pun berharap badai ini cepat berlalu supaya saya bisa pulang. Saya bisa tiup lilin bersama anak-anak saya. Di saat anak saya, ayah kapan pulang, saya tidak bisa. Ayah cuma bisa sabar, nak, ayah sedang bertugas. Saudara-saudara, mungkin saat ini kita memiliki kisah kesedihan dalam hidup kita.
yang tidak orang lain mengerti, yang tidak orang lain tahu apa yang terjadi di dalam diri kita. Saudara-saudara, mungkin saat ini kita sedang bersedih dengan kehidupan ekonomi, keuangan kita. Mungkin saat ini kita sedang bersedih dengan usaha kita yang tidak dapat lagi berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin saat ini kita sedang bersedih dengan pekerjaan kita yang tidak dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Saudara-saudara, setiap kita memiliki kisah-kisah kesedihan di tengah-tengah pandemi Corona COVID-19 ini. Saudara-saudara, menjadi pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita dapat menghadapi kesedihan dalam kehidupan ini. Apa yang seharusnya menjadi keyakinan kita di tengah-tengah kesedihan yang kita alami. Saudara-saudara, kita belajar yang pertama, kita perlu memiliki keyakinan. Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang menyatakan firman-Nya bagi kita. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan masih berbicara bagi kita di tengah-tengah kesedihan kita. Dan Dia ingin menghibur kita di tengah-tengah kesedihan kita. Dalam perjalanan ke Emmaus, ketika Kleopas dan temannya berjalan dengan muka yang muram, dengan muka yang bersedih. Saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan kepada mereka? Yesus berinisiatif untuk berbicara kepada mereka. Ayat yang ke-17 mengatakan, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Saudara-saudara, di sini Yesus mengambil sebuah inisiatif untuk berbicara kepada Kleopas dan temannya yang sedang bersedih. Bahkan Yesus mulai mengajarkan kebenaran kepada mereka, kebenaran yang akan membebaskan mereka dari kesedihan mereka. Ayat yang ke-25 mengatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus mulai mengoreksi kehidupan mereka. Kehidupan di mana mereka tidak percaya apa yang firman Tuhan katakan. Saudara-saudara, disinilah letak kesedihan mereka karena ketidakpercayaan mereka terhadap kebenaran firman Tuhan, membawa mereka hidup dalam kesedihan. Bahkan mereka dikuasai oleh kesedihan. Ayat 26 kemudian Yesus mengatakan, menjelaskan kepada mereka, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan apa yang mereka alami, saudara-saudara, waktu mereka mendengarkan firman Tuhan, ayat yang ke-32 mengatakan hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan mereka di tengah jalan. Saudara-saudara, menarik sekali kata hati mereka berkobar-kobar ketika mereka mendengar Yesus berbicara kepada mereka. Hati mereka yang telah patah, hati mereka yang telah padam, tiba-tiba ketika mereka mendengar firman Tuhan, saudara-saudara, firman itu membangkitkan iman di dalam diri mereka, sehingga hati mereka berkobar, hati mereka yang sudah lesu bangkit kembali, hati mereka yang sudah padam bersemangat kembali. Saudara-saudara, disinilah kita perlu waktu pribadi kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan dalam hidup kita di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Kita perlu banyak meluangkan waktu mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan bicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan saya percaya, saudara-saudara, firman Tuhan memiliki kuasa membebaskan kita, melepaskan kita
dari belenggu kekhawatiran, dari belenggu ketakutan, dari belenggu kesedihan, dari belenggu kecemasan dalam hidup kita. Saudara-saudara, di awal virus corona mulai masuk ke Indonesia, dan di gereja-gereja mulai keluar aturan untuk tidak lagi jemaat saling bersalaman satu dengan yang lain. Saudara-saudara, jujur sebagai seorang hamba Tuhan yang banyak berinteraksi dengan banyak orang, saudara-saudara, ada sebuah kecemasan di dalam hati saya. Cemas bagaimana kalau virus COVID-19 menginfeksi tubuh saya, terkena kepada diri saya. Saudara-saudara, ada sebuah kecemasan di dalam diri saya. Bahkan saya dikuasai oleh kecemasan. Sehingga saudara-saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, betapa sulitnya saya mempersiapkan diri untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena kecemasan menguasai saya. Tetapi saudara-saudara, puji Tuhan, pada waktu saya memfokuskan diri saya untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Saya mendengarkan firman Tuhan. Saya mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menerobos masuk ke dalam hati saya. Dan firman itu membebaskan saya, melepaskan saya, mengangkat kekhawatiran, ketakutan, kecemasan di dalam diri saya. Dan saudara-saudara, puji Tuhan, saya boleh dibebaskan dari kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan di dalam diri saya. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, damai sejahtera Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, di tengah-tengah begitu banyaknya berita, seringkali ketika kita mendengarnya kita menjadi khawatir, takut, cemas, dan kita menjadi bersedih. Tetapi saudara-saudara, pada waktu kita memfokuskan diri kita mendengar firman Tuhan, firman itulah yang memberikan kebebasan bagi kita. Firman itulah yang memberikan kekuatan bagi kita. Firman itulah yang membangun iman kita. Sehingga melalui firman Tuhan kita bisa mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga kita. Saudara-saudara, apa yang seharusnya menjadi keyakinan kita di tengah-tengah kesedihan yang kita alami? Saudara-saudara, hal yang kedua, kita harus yakin bahwa Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang peduli kepada kita. Tuhan yang telah bangkit, Dia adalah Tuhan yang peduli akan apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika Kleopas dan temannya sedang bersedih dalam sebuah perjalanan 2-3 jam mereka berjalan. Saudara-saudara, menarik sekali di tengah-tengah perjalanan mereka apa yang Yesus lakukan. Ayat yang ke-15 mengatakan, Yesus datang kepada mereka. Yesus mendekati mereka. Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa tahu seseorang peduli kepada kita? Saudara-saudara, seseorang yang peduli dengan orang lain adalah orang yang mau datang, mendekati, dan berjalan bersama dengan orang yang sedang mengalami kesedihan di dalam kehidupannya. Dan ketika kita datang, mendekati, berjalan bersama-sama dengan orang yang sedih, saudara-saudara, disitulah kita menunjukkan kepedulian terhadap seseorang. Saudara-saudara, Yesus satu pribadi yang peduli dengan kita. Dia mau datang, Dia mau mendekati, dan Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita.
di tengah-tengah kesedihan yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah kesedihan yang orang lain tidak bisa mengerti, Yesus mau datang kepada kita. Dia mau mendekati kita, dan dia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, menjadi pertanyaannya, maukah kita membuka hati kita, bercerita kepada Yesus, berbicara kepada Yesus, menyatakan apa yang ada di dalam hati kita kepada Yesus, untuk kita bisa merasakan kasih sayangnya dalam hidup kita, untuk kita bisa mengalami kepeduliannya dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami jemaat-jemaat-Mu. Biar di hari kebangkitan Kristus kami dikobarkan iman kami. Kami dikuatkan iman kami. Kami boleh melihat juru selamat kami hidup. Yesus hidup. Yesus hidup sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita berdoa buat beberapa pokok doa. Yang pertama-tama kita mau berdoa buat seluruh jemaat GKY Karawaci dan juga jemaat Citra Raya. Biar di tengah-tengah situasi yang sulit, biar jemaat-jemaat boleh tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Biar jemaat boleh tetap dipelihara oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa buat kehidupan jemaat GKY Karawaci dan Citra Raya. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu berdoa ya Tuhan buat jemaat di GKY Karawaci dan juga di Citra Raya ya Tuhan. Biar Kau yang memelihara kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah wabah virus corona ini, biar Tuhan Kau yang menjaga, memelihara, menolong jemaat-jemaat-Mu, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Biar Tuhan Kau yang boleh menjadi penolong buat kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Menyerahkan buat setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Allah kami, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, yang kedua kita mau berdoa buat iman kerohanian jemaat-jemaat di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Biar iman jemaat boleh tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Iman jemaat boleh tetap antusias mencari Tuhan. Dan jemaat-jemaat boleh semakin mengenal Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa buat iman kerohanian jemaat-jemaat GKY Karawaci dan Citra Raya. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat iman kerohanian jemaat-jemaat di GKY Karawaci dan juga Citra Raya ya Tuhan. Kami berdoa biar iman jemaat-jemaat-Mu tetap berkobar-kobar, menyala-nyala. Biar iman jemaat-Mu ya Tuhan boleh tetap antusias untuk mencari Engkau. Kami berdoa biar kuat kuasa Roh Kudus bekerja, mengobarkan hati jemaat-jemaat-Mu, memberikan kehausan, kelaparan, untuk mereka boleh mencintai Engkau, mencari Engkau, makin mengenal Engkau ya Tuhan. Berkati pertumbuhan iman jemaat-jemaat-Mu ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita juga berdoa buat ibadah online yang dilakukan setiap minggu. Kita berdoa biar melalui ibadah online ini banyak jemaat mereka mengalami berkat Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka dibangun iman mereka dihiburkan. Kita berdoa buat para pelayan-pelayan yang melayani ibadah online, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, buat pemimpin pujian, buat pemusik. Kita berdoa biar mereka diurapi, dipakai oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa buat ibadah online yang dilakukan ini. Bapa, kami berdoa ya Tuhan buat ibadah online yang dilakukan setiap minggu.
Kami berdoa biarlah melalui ibadah online ini, ibadah ini menjadi berkat buat jemaat-jemaat-Mu. Jemaat-jemaat boleh dibangun kehidupan imannya. Jemaat-jemaat boleh sungguh-sungguh semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Berkati ya Tuhan para pelayan-pelayan ibadah online. Buat hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan pakai. Buat pemimpin pujian, liturgi, memimpin liturgi, Tuhan urapi, Tuhan pakai. Kami menyerahkan ya Tuhan buat setiap para pelayan-pelayan ibadah online, Tuhan berkati. Kami menyerahkan buat ibadah online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita juga mau berdoa buat pelayanan diakonia. Kita berdoa biar Tuhan memberkati pelayanan diakonia di tengah-tengah situasi yang sulit. Biarlah gereja kita dipakai menjadi berkat, menyalurkan bantuan buat orang-orang yang membutuhkan. Mari kita sama-sama berdoa buat pelayanan diakonia ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan buat pelayanan diakonia yang menyalurkan bantuan ke rumah sakit, kepada dokter, kepada para perawat, memberikan bantuan makanan. Tuhan, biar Kau memberkati ya Tuhan buat pelayanan diakonia di gereja kami ini. Tuhan, pakai pelayanan diakonia untuk juga boleh menolong jemaat-jemaat. Tuhan, pakai gereja kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, biar pelayanan diakonia ini sungguh-sungguh boleh menunjukkan Kristus yang hidup. Di tengah-tengah situasi yang sulit, orang-orang boleh melihat Kristus yang hidup. Kami menyerahkan ya Tuhan buat pelayanan diakonia ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita mau berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kita berdoa biar Tuhan yang memelihara keadaan bangsa dan negara kita. Kita berdoa biarlah bangsa dan negara kita dipelihara oleh Tuhan. Biar Tuhan memberikan hikmat buat pemimpin bangsa kita, presiden, wakil presiden, para menteri yang ada menangani wabah virus corona ini. Mari kita sama-sama berdoa buat keadaan bangsa dan negara kita. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat keadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa buat situasi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa biarlah di tengah-tengah keadaan wabah virus corona ini, biarlah pemerintah, presiden kami, orang-orang yang bertugas menangani wabah virus corona ini diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan pertolongan oleh Tuhan untuk bagaimana menghadapi wabah virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, tolong pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi. Tuhan, tolong pemerintah dalam menjaga kebutuhan bahan pangan. Tuhan, tolong pemerintah dalam menjalankan keamanan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan, biarlah Kau yang menjadi perlindungan bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan menutup kebaktian doa kita pada malam hari ini, dan kita sama-sama akan menaikkan satu lagu pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita menutup kebaktian doa kita pada malam hari ini.
Bapa, kami menaikkan pujian dan syukur kami ke hadapan Engkau. Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau mendengar setiap seruan dan doa-doa kami. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur untuk kebaktian doa pada malam hari ini. Dan kami berdoa menutup kebaktian doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.